Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Utami. Saya dari semester 4 Prodi Tadris Fisika Universitas Islam Negeri Mataram. Dan di video kali ini kita akan membahas bukan hanya siapa tokoh kosmologi baru, tetapi bagaimana pemikiran mereka berkembang dan mengubah cara kita memahami alam semesta. Jelajahi bagaimana para tokoh kosmologi baru yang luar biasa ini dari abad ke-20 hingga sekarang telah mengubah cara kita memandang alam semesta. Dari teori multiverse hingga pemikiran tentang lubang hitam dan energi gelap, mereka telah membawa sains kosmologi ke era modern. Apa itu kosmologi? Mengapa tokohnya penting? Jadi, kosmologi bukan sekedar memandangi bintang. Ini adalah studi ilmiah tentang asal-usul, evolusi, dan struktur alam semesta. Di balik setiap lompatan besar dalam pemahaman kita, ada sosok manusia atau ilmuwan yang mengajukan pertanyaan berani dan menggoyang fondasi pemikiran lama. Jadi, inilah tokoh-tokoh kosmologi baru. Artificial intelligence. They will take control. The world's largest, most powerful rocket. Superhuman AI that could take over the world. Elon Musk's Starship. In the last 0.1% of the entire human history, we invented all technology. In the next 4 to 5 years, we will see 100 years of technological change and the impact it has on the economy and society. In 2001 was the first year that humans generated more data in a single year than in the entire history of humanity together. Is this becoming reality? Dulu, alam semesta dianggap tetap dan kekal, tetapi Einstein mengubah itu dengan teori relativitas umum. Lalu, Hubble membuktikan bahwa alam semesta itu mengembang. Nah, disitulah titik awal kosmologi modern dimulai. Namun, setelah itu muncul ada pertanyaan baru. Apa yang menyebabkan percepatan ekspansi? Apa sebenarnya awal dari alam semesta ini? Apakah ada multiverse? Stephen Hawking mengembangkan pemikiran Einstein dan menggabungkannya dengan mekanika kuantum. Ia menunjukkan bahwa lubang hitam bukan objek gelap total. Mereka bisa menguap lewat radiasi kuantum. Perkembangan ini sangat penting untuk pertama kalinya teori kuantum masuk dalam diskusi kosmologi. Susskind adalah salah satu arsitek teori string. Ia membawa kosmologi ke level mikroskopis, menyatukan fisika, partikel, dan gravitasi. Tapi yang paling revolusioner adalah perjuangannya melawan Stephen Hawking dalam informasi lubang hitam. Susskind memperkenalkan ide bahwa informasi tidak hilang di lubang hitam, melainkan tersebar secara holografik pada permukaannya. Ini mengubah cara kita berpikir tentang realitas fisik, bahwa 3 dimensi bisa diproyeksikan dari 2 dimensi seperti hologram. Tokoh Lisa Randall, dimensi tersembunyi alam semesta. Randall menantang intuisi kita tentang ruang. Ia berteori bahwa alam semesta kita berada di brane, atau permukaan berdimensi 3, dalam ruang dimensi lebih tinggi. Dalam model Randall Syndrome, gravitasi bisa bocor ke dimensi lain, menjelaskan kenapa gravitasi jauh lebih lemah daripada gaya lainnya. Teori ini memberikan dasar kosmologi kuantum modern dan menantang kita berpikir. Apa yang tak terlihat bisa menjadi membentuk segalanya. Dari Sean Carroll juga mengembangkan pemikiran tentang asal-usul waktu dan entropi. Ia berpendapat bahwa arah waktu mengalir dari masa lalu ke masa depan, berasal dari kondisi awal alam semesta yang sangat teratur. Ini membawa kosmologi masuk ke ranah filsafat dan termodinamika. Premana Premadi, kosmologi dan pemetaan gravitasi lensa. Beliau dari Indonesia, Profesor Premana Premadi mengembangkan studi kosmologi observasional
khususnya pemetaan struktur alam semesta lewat teknik lensa gravitasi. Ia menunjukkan bagaimana cahaya dari galaksi bisa dibelokkan oleh massa raksasa di antaranya. Ini bukan cuma keren, tetapi juga penting untuk memahami materi gelap dan evolusi struktur galaksi. Dan Roger Penrose, kosmologi siklik, yang dimana Penrose mengusulkan alam semesta tidak hanya dimulai dari Big Bang, tetapi juga bersifat siklik yang mengalami siklus tanpa henti. Ini adalah perkembangan radikal dibanding model konvensional Big Bang yang punya satu awal. James Peebles, kosmologi sebagai ilmu kuantitatif. James tidak hanya membangun model alam semesta, tetapi memverifikasinya dengan data. Ia adalah arsitek di balik teori Big Bang modern dan menjelaskan fluktuasi awal alam semesta dengan menggunakan latar belakang gelombang mikrokosmik. Berkat Peebles ini, kosmologi menjadi cabang ilmu berbasis data, bukan lagi spekulasi. Ada Lawrence Krauss, alam semesta dari ketiadaan. Menurut Lawrence Krauss, menyatukan fisika partikel dan kosmologi dengan argumen radikal, bahwa seluruh alam semesta bisa muncul dari ketiadaan. Berdasarkan prinsip fluktuasi kuantum dan hukum fisika, ia menantang asumsi metafisika kuno, bahwa segala sesuatu harus memiliki penyebab. Ini mendorong debat, tak hanya ilmiah, tapi filosofis. Jadi, para tokoh kosmologi baru ini bukan hanya ilmuwan, tetapi juga penjelajah realitas. Mereka mengubah asumsi dasar kita tentang ruang, waktu, materi, dan asal-usul. Dan yang paling hebat, mereka belum selesai, karena kosmologi seperti alam semesta itu sendiri terus berkembang. Sergei Odintsov, evolusi energi gelap dan model, gravity. Odintsov ini berfokus pada energi gelap dan teori gravitasinya yang modifikasi seperti F atau R atau bisa disebut gravitasi. Ia memperkenalkan model kosmologi kuantum yang memadukan dua jenis energi gelap dan bisa menjelaskan mengapa percepatan ekspansi alam semesta berubah seiring waktu. Pemikirannya memperluas model kosmologi standar dan membuka jalan menuju teori segalanya. Kosmologi, ilmu yang mempelajari alam semesta secara keseluruhan, dari awal mula terciptanya, bagaimana ia berkembang, dan seperti apa masa depannya. Dulu, kosmologi lebih bersifat filsafat dan dugaan, tetapi hari ini berkat perkembangan teknologi dan pengamatan luar angkasa, kosmologi menjadi ilmu yang sangat canggih dan berbasis data ilmiah. Pada abad ke-20, teori Big Bang mengubah segalanya. Dari situ lahirlah banyak pertanyaan baru. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Kenapa alam semesta terus mengembang? Apa itu materi gelap dan energi gelap? Dan apakah hanya ada satu alam semesta? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, muncul para ilmuwan baru yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi, perkembangan tokoh-tokoh kosmologi baru ini tidak terjadi dalam satu malam. Mereka bekerja bertahun-tahun di laboratorium, observatorium, dan universitas untuk merancang model alam semesta berdasarkan hukum fisika kuantum dan relativitas umum. Banyak dari mereka memadukan teori matematika yang sangat kompleks dengan data observasi dari teleskop, seperti Hubble dan James Webb. Apa yang membedakan mereka dari ilmuwan sebelumnya adalah keberanian mereka untuk berpikir di luar otak. Mereka berani mempertanyakan pemahaman lama dan menawarkan penjelasan baru yang bahkan seringkali terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi didukung oleh perhitungan dan observasi secara nyata. Dan yang menarik, sebagian besar teori mereka justru membuka lebih banyak pertanyaan baru. Misalnya, kalau alam semesta punya awal, bagaimana dengan akhirnya? Kalau ada dimensi tersembunyi,
di mana letaknya, dan jika informasi tidak bisa hilang, bagaimana cara alam semesta menyimpan semuanya? Inilah yang membuat kosmologi modern begitu menakjubkan. Ia bukan hanya bicara tentang bintang dan galaksi, tetapi juga tentang struktur realitas itu sendiri, tentang hukum-hukum terdalam yang mengatur eksistensi kita. Dan begitulah para tokoh kosmologi modern terus membuka pintu-pintu pengetahuan yang membawa kita semakin dekat memahami misteri terbesar di alam semesta. Dari teori string Leonard Susskind, dunia 11 dimensi Lisa Randall, hingga gagasan tentang energi gelap dan inflasi kosmik oleh ilmuwan seperti Alan Guth dan Saul Perlmutter. Mereka semua telah berkontribusi membentuk wajah kosmologi masa kini. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah kesadaran bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Setiap teori baru bukan jawaban akhir, melainkan jembatan menuju pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam. Dan kita sebagai generasi muda bisa menjadi bagian dari perjalanan besar itu. Karena siapa tahu mungkin di antara kita ada tokoh kosmologi baru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan demikianlah perjalanan singkat kita menelusuri perkembangan tokoh-tokoh kosmologi baru. Mereka yang telah mengubah cara kita memandang alam semesta, dari teori tentang string dimensi tersembunyi hingga energi gelap dan struktur kosmos. Semuanya menunjukkan bahwa alam semesta jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Semoga video ini bukan hanya menambah wawasan tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu untuk terus belajar dan mencari. Karena ilmu pengetahuan bukan soal siapa yang paling tahu, tetapi siapa yang paling ingin tahu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan ilmiah selanjutnya.